warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku, Ajeng Febriani Putri. Teman-teman, pada video kali ini kita masih tetap lanjut membahas mengenai Cisco routing. Nah, pada materi kali ini kita akan mengenal apa itu FHRP. Jadi, pada video kali ini kita akan mengenal FHRP itu seperti apa, definisinya, jenis-jenisnya, dan lain-lain sampai ke implementasinya di aplikasi yang sering kita gunakan, yaitu Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, jadi tanpa lama-lama lagi, seperti biasa langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go! Oke teman-teman, jadi FHRP itu adalah singkatan dari First Hop Redundancy Protocol. Nah, ini itu adalah protokol yang digunakan untuk menyediakan redundansi default gateway dengan menggabungkan beberapa router menjadi satu gateway virtual. Sehingga apabila router utama mengalami kegagalan, maka router cadangan dapat mengambil alih dan menjaga konektivitas jaringan agar tetap berjalan. Nah, jadi teman-teman, singkatnya FHRP itu adalah cadangan ya teman-teman. Nah, jadi jika kita mengirim suatu pesan atau suatu IP kepada alamat utama atau kepada router utama, tapi si router utamanya itu mengalami kegagalan atau kerusakan, nah maka FHRP ini akan menjalankan tugasnya sebagai cadangan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada fungsi FHRP. Jadi, fungsi utama dari FHRP itu yang pertama, ia dapat menyediakan gateway cadangan jika router utama gagal. Kemudian yang kedua, menjaga konektivitas jaringan agar tetap tersedia. Kemudian yang ketiga, melakukan failover secara otomatis dari router utama ke router cadangan. Kemudian yang keempat, meningkatkan keandalan atau reliability jaringan. Nah, yang terakhir, ia dapat menggunakan virtual IP sebagai default gateway yang digunakan oleh perangkat dalam jaringan. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada cara kerja FHRP. Nah, FHRP ini menggunakan virtual IP address sebagai gateway ya teman-teman. Jadi, ketika satu PC menggunakan virtual gateway, contohnya seperti router A dan router B gitu ya. Nah, router A ini berperan sebagai router utama, sedangkan router B ini berperan sebagai router cadangan. Nah, jika router A mengalami gangguan, maka router B akan mengambil alih. Tapi PC tetap menggunakan virtual IP address yang sama ya teman-teman. Jadi karena ada dua router berarti virtual IP-nya itu beda-beda. Tidak ya teman-teman. Karena cara kerja FHRP ini ketika router A mengalami gangguan itu, maka si router B ini akan mengambil alih yang otomatis. Ia akan menggunakan virtual IP address yang sama seperti yang digunakan oleh router A. Seperti itu. Nah, jadi PC tidak perlu mengubah konfigurasi gateway ketika router utama mengalami masalah. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis FHRP. Yang pertama ada HSRP, atau singkatan dari Host Standby Router Protocol. Nah, protokol FHRP ini milik Cisco yang menggunakan router aktif dan standby. Kemudian yang kedua ada VRRP. Nah, VRRP ini singkatan dari Virtual Router Redundancy Protocol. Protokol standar terbuka yang dapat digunakan pada perangkat dari berbagai vendor. Kemudian yang ketiga ada GLBP atau singkatan dari Gateway Load B or Lancing Protocol. Nah, protokol Cisco yang menyediakan redundansi sekaligus load balancing ya teman-teman. Nah, kita akan memahami jenis-jenis ini lebih dalam. Yang pertama ke HSRP terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi HSRP ini adalah protokol FHRP milik Cisco yang memungkinkan beberapa router bekerja sama menyediakan satu virtual default gateway. Jika router utama mengalami kegagalan, maka router cadangan akan mengambil alih. Contoh, jika kita punya router 1 sebagai aktif, nah maka router 2 cadangannya sebagai standby. Ia menggunakan virtual IP 192.168.1.1. Nah, PC menggunakan IP ini sebagai default gateway. Jika router 1 mati, router 2 otomatis akan mengambil alih IP tersebut ya teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut. Ini ada pembahasan dari VRRP atau singkatan dari Virtual Router Redundancy Protocol.
Nah, ini tuh adalah FHRP Open Standard yang memungkinkan beberapa router bekerja sebagai satu virtual router untuk menyediakan gateway yang tetap tersedia. Contohnya, router 1 ini sebagai master dan router 2 ini sebagai backup. Ia menggunakan virtual IP yang seperti tadi 192.168.1.1. Nah, jika router 1 gagal, router 2 menjadi master dan mengambil alih virtual IP yaitu yang ini ya teman-teman. Nah, jadi ketika masternya ini mengalami kegagalan, maka si router 2 akan membackup dan menjadi master untuk mengambil alih virtual IP tersebut. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke GLBP atau singkatan dari Gateway Load Balancing Protocol. Nah, ini tuh adalah protokol FHRP milik Cisco yang menyediakan redundansi sekaligus load balancing, sehingga beberapa router dapat digunakan untuk meneruskan traffic. Contohnya, di sini ada satu PC, ada dua router, yaitu router 1 dan ada tiga router, yaitu router 1, router 2, dan router 3, dan ada satu switch. Kemudian ini tuh berperan sebagai internet ya teman-teman. Nah, mereka memakai IP 192.168.1.1. Nah, dalam GLBP ini, traffic VC dapat dibagi melalui router 1, router 2, dan router 3. Sehingga beban jaringan tidak hanya ditanggung oleh satu router saja. Jadi, GLBP ini, traffic pada PC-nya dapat dibagi ke router 1, router 2, dan router 3. Sehingga yaitu tidak akan menanggung beban jaringan sendiri ya oleh router 1 atau router 2 saja, tapi ditanggung oleh tiga-tiganya sekaligus agar tetap stabil ya teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mensimulasikan konfigurasi dari HSRP. Tadi kan ada jenis-jenis FHRP kan ada HSRP, ada VRRP, dan ada GLBP. Nah, kali ini sebagai contoh kita akan mengkonfigurasi HSRP saja ya teman-teman. Seperti itu. Jadi, langsung saja tanpa lama-lama lagi seperti biasa kita langsung ke aplikasi yang selalu kita gunakan yaitu aplikasi Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita ke aplikasinya. Let's go! Oke teman-teman, ini aku udah berada di dalam aplikasi Cisco-nya. Nah, ini aku sudah membuat jaringan yang terdiri dari 3 router yang aku beri nama router ini sebagai ISP, kemudian router ini sebagai router A, yaitu sebagai router utama. Jadi, ini sebagai router utama. Nah, kemudian yang ini sebagai router B, yaitu sebagai router cadangan. Oke, kemudian di sini ada satu PC dan satu switch juga ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada IP-nya. Untuk IP yang sebelah ini 192.168.1.1/24. Berarti yang ininya mengikuti ya teman-teman. Berarti yang ini .1.2. Kemudian yang sebelah sini itu 192.168.2.1. Berarti yang ininya mengikuti berarti 2.2. Kemudian yang ini juga sama ya teman-teman, ini IP-nya, kemudian yang ini tinggal mengikuti IP yang ini saja. Yang ini juga IP-nya yang ini ya teman-teman. Yang sebelah sini tinggal mengikuti IP yang ini aja, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan mengkonfigurasi static routing terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke router ISP-nya. Kita ke CLI. Di sini seperti biasa kita no. Kemudian enable konfigurasi terminal. Interface. Nah, kita akan mengaktifkan dulu interface yang dari sini ke sini. Berarti yang GIG 0/0 ya, teman-teman. Kita bisa tulis G0/0 saja. Nah, kemudian kita nyalakan dulu dengan no shutdown. Kalau sudah, kita masukkan IP address-nya, yaitu yang ini ya, teman-teman. Oke, kita copy aja. Nah, untuk size 24-nya yaitu 255.255.255.0. Oke, kemudian kita masuk ke interface yang dari sini ke sini. Berarti yang ini ya teman-teman, yang GIG 0/1. Interface G0/1. Kita nyalakan dulu. Oke, kalau sudah kita masukkan IP address-nya yaitu yang ini ya teman-teman. Nah,
slice 24-nya yaitu 255.255.255.0. Kalau sudah, kita masuk ke router A. Di sini kita juga no, kemudian enable konfigurasi terminal, interface yang dari sini ke sini ya, berarti GIG0/0 juga. Interface G0/0 kita aktifkan terlebih dahulu. Oke, kita lihat dulu. Oke, sudah nyala ya teman-teman. Kalau sudah, kita masukkan IP address, yaitu sama ya teman-teman yang ini. 192.168.1.2 berarti yang ini ya. Kemudian 255.255.255.0. Oke, kemudian interface. Nah, ini kita yang ini ya teman-teman, yang dari sini ke sini berarti interface yang GIG0/1. Interface G0/1 kita nyalakan. Nah, kemudian kita berikan IP address yang ini. Nah, yang ini ya teman-teman. Oke. Size-nya yaitu 255.255.255.0. Oke, nah kita lakukan hal yang sama untuk router B ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke router B. Kita no, kemudian enable konfigurasi terminal, interface yang dari sini ke sini berarti G0/0 juga. Interface G0/0 kita nyalakan. Kita lihat dulu. Oke, nyala ya teman-teman. Kemudian IP address yaitu 192.168.2.2. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kemudian interface yang dari sini ke sini berarti interface G0/1. Interface G0/1 kita nyalakan. Oke, untuk IP address-nya kita pakai yang ini ya teman-teman. Nah, jangan lupa size-nya kita ganti dengan 255.255.255.0. Oke, ini kita percepat terlebih dahulu biar hijau. Oke teman-teman, yang tadi itu kita mengkonfigurasi untuk memasukkan IP-IP-nya terlebih dahulu. Nah, sekarang baru kita akan konfigurasi static routing-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi sini kita akan masuk lagi ke ISP, ke router ISP. Di sini kita ketik IP root. Nah, kita masukkan yang IP yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini yaitu 172.16.23.0. Kemudian 255.255.255.0. Nah, kita juga masukkan IP yang tadi yang di sebelah sini ya teman-teman, yaitu 192.168.1.2. Oke, kemudian yang ini juga sama ya teman-teman, IP root 172.168.23.10. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Nah, yang ini berarti 192.168.2.2 ya, teman-teman, karena kita masukkan IP yang di sini ya. Yang ini tuh 2.2. Oke, teman-teman, kalau udah, sekarang kita akan masuk ke router A untuk mengkonfigurasi NAT terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini IP root yaitu 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0.0.0. Nah, kita masukkan IP yang 192.168.1.1. Nah, kita akan lakukan hal yang sama untuk router B, yaitu IP root 0.0.0.0, kemudian 0.0.0.0, kemudian 192.168.2.1.
Nah, kalau sudah, sekarang kita akan masuk ke router A lagi untuk mengkonfigurasi HSRP-nya. Nah, sekarang ya teman-teman, bagian kita konfigurasi HSRP-nya. Jadi langsung saja kita masuk ke router A. Nah, di sini kita ketik interface G0 slice yang mengarah ke sini ya teman-teman. Jadi G0 slice 1. Kemudian standby. Standby-nya itu kita spasi dulu, habis itu tanda tanya. Tanda tanya. Nah, di sini ada group number-nya ya teman-teman. Jadi kita langsung saja ketik 1, tanda tanya lagi. Setelah itu di sini standby 1 IP-nya itu kita pakai 172.172.16.23.254 ya teman-teman. 254. Kita enter. Kemudian di sini standby 1 priority. Priority, kita pakai tanda-tanya lagi. Nah, kemudian standby 1 priority 150. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu yang standby tadi menjadi aktif ya teman-teman. Jadi untuk router A ini dari standby sudah menjadi aktif ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita ketik standby 1 prem ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita akan melakukannya untuk router B juga ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita ketik interface G0 slice 1 ya. G0 slice 1, kemudian di sini standby. Kita langsung saja standby pakai tanda tanya. Lalu 1 standby 1. Kemudian di sini kita masukkan IP yang sama seperti tadi yaitu 172.16.23.254. Kemudian di sini langsung saja standby 1 prem ya. Oke teman-teman, kalau sudah, sekarang kita akan uji konektivitasnya. Kita akan pergi ke PC, kemudian ke IP configuration, kemudian untuk IP address-nya 172.16.23.15 misal. Nah, untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya itu yang ini juga ya, teman-teman. Nah, kita pakai ininya 254. Oke. Nah, setelah selesai, kita akan tes ping ya, teman-teman, di command prompt. Ini kita ping 192.168.1.1. Oke. Kita tunggu. Nah, yang pertamanya ini akan request timeout terlebih dahulu ya, teman-teman. Karena dia masih loading, jadi akan request timeout terlebih dahulu. Tapi setelah itu akan TTL atau akan reply ya, atau terhubung. Kita coba lagi ya, ping 192.168.1.1. Oke ya, karena masih loading, jadi yang pertamanya akan request timeout terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi kesini-kesininya akan reply atau terhubung ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba yang ping yang 192.168.2.1. Oke, ini juga awalnya karena masih loading, jadi request timeout terlebih dahulu ya. Tapi kesini-kesininya tetap akan reply ya teman-teman, atau terhubung. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan mengecek jalur mana sih yang IP ini lalui ya teman-teman. Caranya itu masih di command prompt, kita ketik tracer, lalu kita masukkan IP yang 192.168.1.1. Jadi ketika kita mengecek jalur mana sih yang IP ini lewati, dia itu akan melewati yang ke 172 dulu, yang pertama ya. Yang pertama akan melewati 172.16.23.1 dan kemudian ke 192.168.1.1. Jadi dari sini tuh dia kan yang 1.1 tuh yang ini ya teman-teman. Nah, jadi dia tuh dari sini akan ke sini terlebih dahulu, kemudian akan sampai ke 1.1 ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekarang bagaimana jika
kabel untuk jalur 172 ini yang tadi biasanya dilewati ya teman-teman, tiba-tiba mengalami gangguan. Nah, coba kita akan hapus terlebih dahulu ya, tiba-tiba mengalami gangguan. Nah, kalau kita hapus kabelnya ya, untuk router B ya, tadinya itu dari standby menjadi aktif, sedangkan di router A yang tadinya aktif menjadi init ya teman-teman. Nah, kalau kita traset kembali ya teman-teman, nanti si IP-nya itu akan diambil alih oleh router B yang sudah kita jelaskan sebelumnya teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi itu dia ya teman-teman, konfigurasi dari FHRP bagian HSRP-nya. Jadi itu dia simulasi konfigurasi jaringannya atau simulasi jaringan protokolnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika masih belum paham, kalian bisa ulangi lagi beberapa kali videonya. Jadi untuk videonya saya cukupkan sampai sekian. Kita kembali lagi di video-video aku yang selanjutnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.